Dalam episode ini saya akan menunjukkan pertarungan keren dan pukulan telak dari Kostya Tszyu. Baiklah, para penggemar tinju, siapkan diri Anda karena kita akan menyaksikan salah satu pertarungan epik dalam sejarah tinju. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Pada tanggal 3 November 2001, untuk pertama kalinya dalam sejarah tinju, pertarungan dalam divisi welter mempertaruhkan 3 sabuk juara sekaligus. Juara dunia versi WBC, WBA, Kostya Tszyu yang berusia 32 tahun, harus berhadapan dengan juara IBF yang berusia 24 tahun, Zab Judah. Namun sebelum kita masuk ke pertarungan, mari kita bicara tentang para petarung. Setelah kekalahan telak dari Vince Phillips dan kehilangan gelar pada bulan Mei 1997, Kostya Tszyu harus memulai dari awal. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk pertarungan juara untuk waktu yang lama. Namun, kesempatan untuk kembali menjadi pemegang sabuk juara diberikan kepada petinju legendaris pada musim gugur 1998 dalam pertarungan melawan pria Kuba, Diosbelis Hurtado, yang Tszyu hentikan di ronde kelima memperoleh sabuk WBC. Tahun 2001 berjalan dengan gemilang bagi pahlawan kita. Pada bulan Februari, dia meraih kemenangan dini atas Sharmba Mitchell dan memperoleh gelar juara dunia versi organisasi prestisius lainnya, WBA. Pada saat itu, sang maestro ring, Kostya, berada di puncak kejayaannya, memiliki 2 sabuk utama dari 3 yang mungkin ada dalam divisi tersebut. Tszyu tidak terlalu bermimpi menjadi juara dunia absolut, karena berbagai alasan, penyatuan dianggap hampir tidak mungkin, mengingat tidak ada juara dunia absolut dalam kelas welter pertama selama hampir 30 tahun. Namun, WBC, WBA, dan IBF berhasil melakukan yang tidak mungkin dan sepakat untuk mengadakan pertarungan penyatuan. Dengan demikian, Kostya mendapat kesempatan untuk memperoleh status juara dunia absolut dan mengabadikan namanya dalam sejarah tinju. Sabuk IBF saat itu dipegang oleh Zab Judah, muda, berani, dan sebelumnya tidak pernah kalah dalam ring profesional. Zab Judah, asal Brooklyn yang dianggap sebagai petarung pukulan keras, yang tidak kalah bahayanya dengan Kostya Tszyu sendiri. Atlet yang karismatik itu tidak hanya 8 tahun lebih muda dari Tszyu, banyak ahli yakin bahwa Zab unggul atas Kostya dalam hampir semua aspek. Muda, cepat, dan memiliki pukulan mematikan. Tidak mengherankan bahwa para ahli tinju memutuskan untuk memuaskan penggemar mereka dan mengadakan pertarungan penyatuan di mana Amerika pasti harus menang. Untuk lebih mempromosikan pertarungan penyatuan mereka, penyelenggara memutuskan untuk pertama-tama menempatkan Tszyu dan Judah dalam satu acara tinju, tetapi melawan lawan yang berbeda. Ini menjadi penentu dalam memilih favorit. Hingga Juni 2001, peluang para petinju dianggap cukup seimbang. Namun, semuanya berubah drastis pada 21 Juni 2001. Judah secara harfiah menghancurkan Alan Vester. Sementara Tszyu dengan susah payah mengalahkan Oktay Urkal yang merepotkan. Pertarungan berakhir tegang dan berat. Tszyu menang dengan keputusan bulat, tetapi kemudian nilai-nilainya langsung turun sebelum pertarungan dengan Judah. Peluangnya untuk sukses adalah 1:2,5. Zab, Kostya, congratulations. We look forward. Here are all the belts. Promosi pertarungan telah dimulai. Judah melemparkan hujan kritik kepada lawannya yang akan datang. Dia terlalu lurus. Dia seperti keju Swiss. Dia terbuka.
Aku akan memukulnya dari berbagai sudut. Satu-satunya cara dia bisa mengalahkanku adalah dengan pukulan kuat, tapi dia tidak akan bisa mencapai aku, kata Zabjudah sebelum pertarungan. Kostya memberikan pujian kepada lawannya dan meyakinkan bahwa dia siap untuk pertarungan. Dan di arena salah satu kasino terbesar di ibu kota perjudian dunia Las Vegas, lonceng awal mengumumkan pertarungan utama malam itu, di mana dua juara dunia saat itu, Kostya Tszyu yang berusia 32 tahun dan Zabjudah yang berusia 24 tahun, bertarung di atas ring. Mereka bertujuan untuk menentukan siapa di antara mereka yang menjadi juara dunia absolut di kelas welter pertama. Pertarungan dimulai dengan hati-hati. Judah tidak seperti taktiknya biasanya, tidak langsung menyerang, menyadari bahaya. Dari pukulan kanan Kostya, jab ulangannya mencapai sasarannya, dan Judah berhasil menangkap Konstantin dengan pukulan kiri tepat di dagu. Tszyu dengan susah payah bertahan berdiri. Judah semakin meningkatkan tekanan. Dia mulai mengejar keberhasilannya di jarak menengah. Konstantin kehilangan kendali atas pertarungan dan tidak lagi mengontrol jarak dengan tangan depannya. Ronde berakhir. Di ronde kedua, Tszyu segera mulai menekan Judah, dengan jelas mengincar rahang Judah, tetapi tidak melepaskan pukulan kanan andalannya. Judah terlihat sangat pasif. Dia merasa bahwa sebagian besar tugasnya telah selesai. Bergerak di sekitar tepi ring, tanpa disadari Judah, dia terjebak. Tszyu hampir tidak mengayunkan pukulan kanan. Dia hanya bertindak dengan tangan depan, tetapi beberapa detik sebelum ronde berakhir, dia melemparkan 1-2, kiri, kanan, dan mengenai sasaran. Judah menggeser dirinya, tetapi Kostya sudah merasakan jarak dan sekali lagi melemparkan pukulan kanan, diikuti oleh kiri, tepat ke dagu Judah. Dia jatuh ke atas kanvas, kepala keras terbentur. Itu sangat indah. I'm just very. You see its first right hand nearly comes through. Dalam keadaan terkejut, Judah segera mencoba bangkit. Tapi ketika dia berhasil melakukannya, kakinya tidak mendukungnya. Petarung itu mulai bergerak dalam tarian spasmodik. Dia mencoba mengkomunikasikan kepada wasit Jainadi bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia jatuh ke lantai lagi. Kali ini dengan wajahnya menghadap ke depan. Melihat ini, Nadi yang hendak mulai menghitung hingga 10, segera di bawah sorakan penonton yang terkejut dan cepatnya penghentian pertarungan, mengayunkan tangannya, menandakan akhir pertarungan. Tapi disitulah hal-hal yang menarik dimulai. Kostya merayakan kemenangannya sambil mengangkat tangannya, sedangkan Judah yang kembali berdiri mulai meluapkan kemarahan, protes dengan marah terhadap penghentian yang menurutnya tidak adil. Kemudian, sepenuhnya kehilangan kendali diri,
Dia mulai menyerang wasit, menudingnya dengan sarung tinjunya, dan bahkan mencoba melemparkan kursi lipat yang tersedia di dekatnya. Judah harus ditahan dan didamaikan oleh ayah pelatih dan seluruh timnya. The reason I stopped the fight was because he was almost unconscious when he went down the first time, and his equilibrium was so bad the second time that I was concerned about the second concussion syndrome, and I thought that if he got hit again, he might have some real damage. Untuk perilaku seperti itu, Judah didiskors selama 6 bulan dan didenda sebesar 15.000 yang ditarik dari bayarannya, yang sekitar 4 juta. Judah mengaku bersalah dan sepenuhnya setuju dengan verdik hukuman yang diberikan oleh komisi. Emosi menguasai saya pada saat itu, kata Judah dengan singkat menjelaskan perilakunya yang tidak pantas setelah pertarungan. Perselisihan tentang penghentian pertarungan itu berlanjut untuk waktu yang lama. Pertarungan ini memicu reaksi besar di media. Kata-kata seorang jurnalis Amerika sangat disukai. Dia menyebut knockout itu kebetulan yang terencana. Ini bisa ditafsirkan berbeda-beda, tetapi pemenangnya dan orang yang masuk dalam sejarah tinju sebagai juara dunia absolut pertama adalah dan tetap Kostya Tszyu.